Di Indonesia itu, lu di Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok SPM mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan kelas C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai paper yang telah kami buat, yaitu kajian pustaka dalam klasifikasi kematangan buah jeruk, melon, dan tomat menggunakan metode SPM. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Rifki Faridin, kemudian ada Ripan Muhammad Tahir, Ridho Rahmansyah, Rio Nur Salim, dan Syahrul Auliaris. Mungkin untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ripan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan paper ini. Buah-buahan merupakan makanan yang kaya akan sumber gizi seperti vitamin, mineral, serat, dan lain-lain. Buah-buahan memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna yang bervariasi. Berbagai contoh buah yang umumnya dikonsumsi adalah buah jeruk, melon, dan tomat. Buah-buahan tersebut jika ingin dinikmati dengan enak, maka sudah pasti harus dimakan pada saat buah tersebut sudah matang. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengklasifikasikan buah-buahan yang sudah matang atau masih mentah. Jika kita mengklasifikasikannya ke tingkat kematangan buah secara manual, ada beberapa kelemahan yang kita dapat, yaitu membutuhkan proses yang lama, akurasinya rendah, dan juga hasilnya kemungkinan tidak konsisten. Contoh metode untuk mengidentifikasi buah-buahan yang sudah matang atau belum adalah metode SVM. Metode ini bisa digunakan untuk mengklasifikasikan buah apakah matang, setengah matang, dan tidak matang. Salah satu contoh dari beberapa jurnal yang kami ambil adalah contoh penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu penentuan kualitas buah jeruk menggunakan teknologi laser fotofotosis atau bisa disingkat dengan LPAS dengan metode support vector machine atau SVM. Teknik LPAS ini merupakan metode yang menggunakan radiasi sinar matahari untuk menganalisa komposisi kimia dari bahan organik. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada metodologi. Pada metodologi dalam paper ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama pemilihan topik. Kajian pustaka diawali dengan pemilihan topik yang akan diangkat. Cara pemilihan topik ini bisa berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar. Topik yang disajikan pada artikel ini adalah tentang klasifikasi kematangan buah jeruk, melon, dan tomat menggunakan metode SPM. Lalu yang kedua, tahapan kedua pencarian literatur. Literatur yang didapat dari berbagai sumber search seperti buku, jurnal, artikel, atau ensiklopedia dengan basis data yang digunakan yaitu Google Scholar dan Google Search. Literatur yang digunakan merupakan literatur dengan tahun penerbitan 2019 sampai 2023 dan tersedia secara full text agar dapat dianalisa secara maksimal. Literatur yang digunakan merupakan literatur yang hanya bersumber dari Jurnal Nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan Jurnal Nasional dari Indonesia menggunakan data responden maupun pengujian dari masyarakat sekitar, sehingga dinilai lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara langsung, terutama berkaitan dengan masalah bidang buah-buahan. Lalu yang tahap selanjutnya adalah proses review. Setelah mendapatkan literatur yang sesuai, selanjutnya dilakukan kajian melalui beberapa kategorisasi untuk mendapatkan beberapa perbandingan dalam menganalisa kematangan pada buah jeruk, tomat, dan melon dari masing-masing literatur tersebut. Lalu tahapan selanjutnya yaitu diskusi dan pembahasan. Setelah dilakukan diskusi ataupun pembahasan, untuk mengetahui hal-hal yang penting dari perbandingan yang sudah dilakukan sebelumnya, hasil diskusi berupa sebuah analisis metode SVM yang didapat dikatakan baik atau tidak dalam klasifikasi tingkat kematangan buah jeruk, melon, dan tomat. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus ditarik dari hasil analisis yang mengetahui metode dan variabel mana yang paling sesuai dalam penentuan tingkat kematangan buah jeruk, tomat, dan melon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tes. Oke, untuk pembahasannya di sini kami telah melakukan beberapa resume mengenai beberapa judul. Ini saya akan membacakan salah sedikitnya. Ada 3 jurnal di sini mengenai kematangan buah jeruk.
Yang pertama adalah penelitian dari Muhammad Arif mengenai klasifikasi kematangan buah jeruk berdasarkan fitur warna menggunakan metode SVM dengan pengambilan beberapa sampel citra buah jeruk dengan menggunakan kamera digital atau kamera telepon. Nah, di mana caranya ini adalah sampel dari foto yang sudah diambil tersebut kemudian dikonversikan menjadi warna grayscale atau hitam putih. Kemudian dari grayscale itu dikonversi ke dalam warna LAB. Nah, dengan tujuan mencari nilai A dari LAB dan nilai RG dari warna RGB. Nah, rata-ratanya dari data tersebut kemudian dicari rata-rata dan didapatkan sebuah hasil di mana buah jeruk itu dapat diidentifikasikan menjadi matang atau belum. Nah, persentase yang dapat diambil dari jurnal ini adalah sekitar 80% efisiennya. Kemudian penelitian berikutnya dari Dian Sri Bintang mengenai penentuan kualitas buah jeruk menggunakan teknologi laser foto akustik atau LPAS dengan metode support vector machine. Tidak jauh berbeda juga dengan penelitian yang ketiga yaitu dari Bobby Fajar Christian, Uning Lestari, dan Dina Andayanti, yaitu dia menguji sistem aplikasi identifikasi kematangan buah jeruk nipis menggunakan fitur warna dan menggunakan support vector mesin. Identifikasi yang dilakukan dengan foto sama seperti percobaan pada jurnal yang pertama. Dan didapatkan akurasi tentang pengambilan data ini sekitar 95%. Mungkin untuk penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Oke, penelitian selanjutnya itu dari Sigian, Samuel Khairi, Ibnu Tama, dan Rina Mahyuni. Nah, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jeruk. Jeruk merupakan salah satu buah yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tentunya kualitas produk olahan jeruk ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan jeruk. Nah, tingkat kematangan jeruk itu dapat dilihat pada warna kulit buah jeruk. Nah, sehingga membutuhkan sebuah proses yang lama untuk memilih akurasi dalam membandingkan jeruk itu bagus atau tidaknya. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan suatu sistem yang memberikan efisiensi waktu. Nah, dan tenaga serta keakuratan dalam mendeteksi tingkat kematangan buah jeruk yang dibutuhkan. Nah, sistem tersebut, sistem pengolahan citra digital menggunakan metode SVM. Jadi dari ruang warna RGB, hasil dari penelitian ini adalah sebuah prototipe sistem yang dapat digunakan dalam mendeteksi tingkat kematangan buah jeruk. Hasil yang diperoleh dari serangkaian uji coba yang dilakukan dengan mendeteksi 26 jeruk dalam kategori matang, setengah matang, dan mentah, yaitu akurat hingga 80%. Kemudian penelitian selanjutnya itu adalah penelitian dari Abdullah Fahrianto yang mengenai sistem klasifikasi kematangan tomat berdasarkan warna dan bentuk menggunakan metode support vector machine SVM. Nah, pengolahan citra digital yang digunakan untuk objek tomat dari kamera digital ini menghasilkan intensitas pantulan yang menggambarkan terang atau gelap pada penampilan piksel-piksel penyusunnya. Selain itu juga akan memberikan informasi warna piksel pada yang ditentukan oleh lokasi dengan menggunakan koordinat. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 10x10 volt cross validation method. Dari hasil pengujian yang didapat dapat dilihat bahwa sistem ini mampu memberikan akurasi rata-rata hingga 82,83%. Selanjutnya penelitian dari Swastika Yulia Rizka Puji Subsekti. Pada penelitian ini mengenai klasifikasi level kematangan buah tomat berdasarkan fitur warna menggunakan multi SVM. Nah, data set yang digunakan dalam
dataset yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 66 data training dan 42 data testing. Kemudian dengan metode multi SVM menggunakan metode KNN, presentasinya tertinggi adalah 77 9%. Terima kasih kepada moderator. Saya kembali. Untuk penelitian selanjutnya yaitu ada dari Ajhan Juhri, Seknun, dan Aditya Kusuma mengenai klasifikasi tingkat kematangan buah tomat dengan variasi model warna menggunakan metode support vector machine. Pada penelitian ini menggunakan 108 citra tomat sebanyak 42 data testing dan 66 data training. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekstraksi fitur, mengubah warna dengan gambar RGB, dan support vector mesin sebagai proses pengambilan keputusan kematangan buah tomat. Nah, hasil dari akurasi yang diperolehnya yaitu 77,84%. Untuk penelitian selanjutnya yaitu ada dari penelitian Nika Astianda mengenai klasifikasi kematangan buah tomat menggunakan variasi model warna menggunakan support vector mesin. Dalam penelitian ini buah tomat diklasifikasikan berdasarkan input gambar berwarna histogram yang diperoleh dari hasil tangkapan. Model warna yang diperoleh akan digunakan sebagai data pelatihan menggunakan SVM, sehingga sistem mampu mengklasifikasikan kematangan buah tomat. Setelah dianalisis secara manual menggunakan 20 data sebagai data pelatihan, 50 data sebagai data pengujian, maka menggunakan support vector mesin adalah 100% menggunakan model warna CIA Lab. Selanjutnya yaitu ada penelitian dari Agung Prayoga, Hilmi Abizar Tawakal, dan Reza Aldiansah mengenai pengembangan metode deteksi tingkat kematangan buah melon berdasarkan tekstur kulit dengan menggunakan metode ekstraksi, ciri statik, dan support vector mesin. Dari metode ini, untuk proses pengambilan keputusan tingkat kematangan buah melon, hasilnya akurasi yang diperoleh yaitu 76%. Selanjutnya, penelitian dari Rizal Amegia Saputra dan Diah Puspitasari, kemudian Taufik Baidawi, yaitu menguji deteksi kematangan buah melon dengan algoritma support vector mesin berbasis ekstraksi fitur GLCM. Dengan jumlah data sebanyak 650 citra buah melon yang terbagi ke dalam 250 citra matang, 200 citra setengah matang, dan 200 citra tidak matang, maka pengujian data dari citra ini dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk training, 20% untuk testing. Didapat nilai akurasi, recall, dan precision yang paling baik nilainya yaitu pada fungsi kernel linear dan pada 8 sudut GLCM dengan nilai akurasi 80%, precision 81%, dan recall 80%. Sekian mungkin dari saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dikaji dari model APM ini dapat mengatasi data buah dengan banyaknya fitur yang beragam seperti warna, ukuran, tekstur, dan kekerasan. SPM dapat mempelajari pola kompleks dari fitur-fitur ini dan menghasilkan model yang dapat membedakan tingkat kematangan yang baik mengenai buah jeruk, tomat, dan melon. Karena seringkali memiliki hubungan yang non-linear antara fitur-fitur kematangan dan tingkat kematangan yang sebenarnya. Dalam kasus ini, SPM dalam menggunakan kartel non-linear seperti RDF dapat mengatasi
dengan baik masalah klasifikasi ini dan memperoleh batasan keputusan yang akurat. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kali ini itu disebutkan dari berbagai sumber dan analisa yang telah dilakukan dalam 10 penelitian yang telah dijelaskan tadi, dapat diamati bahwa penelitian Bobby Pajar, Christian, dan yang lainnya memiliki yang menguji mengenai sistem aplikasi identifikasi kematangan buah jeruk nipis berdasarkan fitur warna dan menggunakan support mesin memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95%. Penelitian dari Nika Astrianda mengenai klasifikasi kematangan buah tomat dengan variasi model warna yang dengan menggunakan metode SPM memiliki akurasi yang cukup tinggi juga, yaitu sebesar 100%. Dan mengenai penelitian yang terakhir, yaitu penelitian dari Rizal Amegia Putra, Diah Puspitasari, Taufik Badawi yang menguji mengenai deteksi kematangan buah melon dengan algoritma SPM dengan berbasis fitur DLCM memiliki akurasi yang cukup tinggi juga, yaitu sebesar 80%. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Kamelia yang telah membimbing kami dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah bagi Ibu. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.